Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan matematika kelas 9 pada bab perpangkatan dan bentuk akar. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke materi bentuk akar. Nah, di sini saya punya nilai pangkat 2 dan nilai pangkat 3. Ini adalah nilai yang wajib kalian hafal ya untuk kelas 9. Oke, kita langsung masuk ke bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Oke, akar pangkat adalah operasi kebalikan dari perpangkatan. Jika ada sebuah pangkat A pangkat N itu sama dengan B, maka dapat ditulis sebagai A sama dengan akar pangkat N dari B. Ya, jadi contoh. Ketika saya punya 5 pangkat 3 itu sama dengan 125, maka ini dapat ditulis sebagai akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Gitu. Jadi ketika 5 ini dikalikan sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 125. Nah, ketika ada 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka bentuk akarnya ini dapat ditulis akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. Oke, di contoh berikutnya saya punya 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini sama dengan 27. Berarti ini dalam bentuk akar ini bisa ditulis sebagai akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, gitu ya. Jadi akar pangkat ini nggak selalu pangkat 3 gitu, nggak selalu akar pangkat 3, dia bisa akar pangkat 2. Kalau misalnya bentuknya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, berarti ini nanti ditulisnya sebagai akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2 gitu. Jadi kalau akar pangkat 3 ini ditulis 3-nya, tapi kalau akar pangkat 2, nah ini nggak usah ditulis. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke operasi hitung bentuk akar. Nah, yang pertama nih, ketika ada akar A dikalikan dengan akar A, ini sama dengan A. Jadi kalau akarnya kembar dikalikan, maka hasilnya angka itu sendiri. Contoh, misalnya saya punya akar 2 dikali akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2, ini kan sama aja kayak akar 2 kali 2 gitu kan. Sama dengan 2 kali 2, 4, berarti akar 4. Nah, ini akar pangkat 2 kan, akar dari 4 ini sama dengan 2 gitu. Jadi karena 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, contoh yang berikutnya. Ketika angkanya berbeda nih, bentuknya sama-sama bentuk akar. Akar A dikali dengan akar B, ini sama dengan akar A kali B. Nah, contoh, akar 3 dikali akar 6. Akar 3 kali akar 6 ini sama juga kayak akar 3 kali 6. Berarti 3 kali 6 adalah 18. Berarti akar 18. Ini bisa dirubah lagi. Nah, cara merubahnya akar 18 ini kita cari nih. Jadi kalau merubah bentuk akar nih menyederhanakan ini bisa. Misalnya akar 18. 18 ini berapa kali berapa sih yang salah satunya punya nilai akar? Kalau 3 kali 6 ini kan dua-duanya nggak punya nilai akar nih, nggak punya akar pangkat 2. Sekarang kalau yang punya akar pangkat 2, yaitu 9 kali 2. Nah, ini kan akar 9 dikali akar 2 gitu kan. Akar 9 dikali akar 2. Akar 9 itu berapa? 3. Berarti 3 akar 2. Nah, ini bentuk sederhana lagi gitu ya. Dari akar 18, bentuk sederhananya adalah 3 akar 2. Nah, yang selanjutnya kalau saya punya akar A per B, ini sama juga dengan akar A dibagi akar B. Misal saya punya akar 16 per 9 gitu ya. Ini berarti kan sama aja akar 16 per akar 9. Ingat, ketika tidak ada angka di sini nih, di atas akarnya ini, berarti dia akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 dari 16 ini berapa? Angka berapa yang dikalikan 2 kali dengan angka yang sama hasilnya 16. Berapa kali berapa? 16 itu 4 kali 4 ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, berarti akar 16 ini nilainya adalah 4. Nah, per akar 9 sama angka berapa
yang dikalikan 2 kali dengan angka yang sama hasilnya 9. Yaitu 3 kali 3. Berarti akar 9 sama dengan 3. Nah, berarti akar 16/9 itu sama dengan 4/3. Selanjutnya ketika saya punya bentuk A akar C ditambah B akar C. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bentuk akarnya sama nih. Sama-sama akar C, artinya nanti angkanya di sini sama. Gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuk akarnya ini sama, maka tinggal kita jumlah aja. Nah, ini misalnya saya punya 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, ini kan nilai akarnya sama nih, sama-sama akar 3. Berarti yang kita jumlahkan hanya 2 tambah 5, lalu akar 3. 2 tambah 5, 7. Berarti 7 akar 3. Sekarang kalau misalnya pengurangan, nah ini sama. Ya, kalau misalnya bentuk akar yang sama ini masih sama. Misalnya saya punya 8 akar 2 dikurang 2 akar 2. Nah, berarti tinggal 8 kita kurang dengan 2, nilai akarnya tetap yaitu akar 2. 8 kurang 2, 6 akar 2. Lanjut, misalnya saya masuk ke perkalian nih. Ada C akar A dikali D akar B. Maka ini sama dengan C dikali D, A akar A dikali B. Jadi bilangan utama dikali dengan bilangan utama, lalu nilai akar dikali dengan nilai akarnya. Nah, misalnya saya punya 3 akar 2 dikali 5 akar 3. Ingat, ketika perkalian maka bilangan utama dengan bilangan utama, nilai akar dengan nilai akar. Berarti 3 kali 5, gitu ya, akar 2 kali 3. 3 kali 5, 15. Akar 2 kali 3, 6. Berarti jawabannya adalah 15 akar 6. Nah, selanjutnya kita masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar ini, kita langsung masuk ke contoh saja biar lebih mudah. Perhatikan. Nah, yang pertama di sini saya punya akar pangkat 2 dari 75. Nah, untuk menyederhanakan akar dari 75 ini, kita harus mencari perkalian yang menghasilkan 75 dan salah satu angkanya ini harus punya nilai akar pangkat 2. Sudah gimana? Nah, di sini kita cari dulu nih. 75 itu kan bisa dihasilkan dari 75 kali 1. Gitu ya. Nah, ini dua-duanya nggak punya nilai akar pangkat 2 nih. Atau bisa juga dihasilkan dari 25 dikali 3. Nah, di sini 25 ini punya nilai akar. Berapa? Ya, nilai akarnya berapa? Yaitu 5 kali 5. Nah, maka di sini, ini untuk menyederhanakannya, kita bisa gunakan akar 75 kita rubah menjadi perkalian yang ini. Nah, 25 kali 3. Sama dengan akar 25 berapa tadi? 5. Berarti 5 akar 3. Nah, ini namanya menyederhanakan bentuk akar. Jadi kita rubah. Yang semula akar 75 lebih sederhana menjadi 5 akar 3. Nah, yang kedua saya punya akar dari 125. Sama, kita cari dulu 125 ini berapa kali berapa aja yang menghasilkan 125. Ini bisa dihasilkan dari 25 kali 5. Ini sama dengan 5 akar 5. Nah, begini ya. Selanjutnya, ketika 2 akar 12 ditambah 3 akar 27. Ini tadi sudah kita bahas di operasi hitung bentuk akar. Ingat, ketika penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dikerjakan langsung ketika nilai akarnya sama. Nah, di soal ini nilai akarnya berbeda. Yang satu akar 12, yang satu akar 27. Maka ini harus kita samakan supaya bisa kita kerjakan. Caranya bagaimana? Dengan merubah atau menyederhanakan bentuk akarnya. Gitu. Jadi kita rubah nih 2 akar. 12 itu berapa aja? 12 itu kan ada 2 kali 6. Terus 3 kali 4. Gitu ya. Kalau kita lihat nih 2 kali 6 ini tidak ada yang punya nilai akar pangkat 2. Berarti bukan. Sekarang kalau 3 kali 4. Nah 4 ini punya nilai akar pangkat 2. Yaitu
2. Berarti 12-nya kita rubah menjadi 4 kali 3. Nah, ditambah 3 akar 27 sama nih. Gitu ya. 27 itu kan 9 kali 3. Nah, di sini udah ada 3 nih di sini nih. Berarti di sini kita ambil yang ini. Ya. 9 kali 3 sama dengan 2 dikali, ini kita keluarkan akar 4-nya. Akar 4 itu adalah 2. Baru dikali dengan akar 3. Ditambah 3 dikali, akar 9-nya keluar jadi 3. Ya, karena akar pangkat 2 dari 9 itu 3. Dikali akar 3. Berarti sama dengan 2 kali 2. 4 akar 3 ditambah 3 kali 3. 9 akar 3. Nah, ini bentuk akarnya udah sama nih. Udah sama-sama 3. Berarti bisa kita tambah. 4 ditambah 9. 13 akar 3. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau menyederhanakan bentuk akar, ini kita harus cari bilangan perkalian yang menghasilkan angka tersebut yang salah satunya memiliki nilai akar. Tergantung akarnya pangkat 2 atau pangkat 3. Gitu. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini membantu dan dapat dipahami dengan mudah. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.